我求知道。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Bapang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 250. Yang mana pada Perfect World episode 250 ini menceritakan Xiao yang melihat jika wilayah asing akan membangkitkan leluhur kuno mereka. Dan Xiao juga akan berada di sebuah tempat yang memperlihatkan kejadian besar di era Ancient Immortal. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Xiao yang sudah berhadapan dengan He Ziming pun mengatakan jika darah sejati He Wushuang yang hanya sekuat ini lebih baik dijadikan makanan babi saja. Kemudian terlihat jika He Ziming langsung mengeluarkan sisa gulungan kitab keabadian. Akan tetapi Xiao pun langsung menahan itu menggunakan teknik kunpengnya. Setelah itu pun muncul seseorang dari portal yang terbuka. Dan orang ini mengatakan jika pertahanan pertama 3000 provinsi telah ditembus, bahkan kota penyegel itu tidak muncul yang membuat perbatasan dalam bahaya besar. Mendengar itu Xiao cemas karena keluarganya masih berada di 3000 provinsi. Di sini pun tetua Zijing tahu jika tempat itu adalah gerbang terpenting untuk memasuki 9 langit 10 bumi. Dan para tetua ini baru sadar jika sepertinya wilayah asing sengaja memancing para leluhur ini ke sini agar tidak bisa membantu perbatasan. Karena jika perbatasan jatuh, maka 9 langit pasti tidak akan bertahan. Di sini tetua agung juga sadar jika lukisan 10 alam dan kain kafan Immortal King semuanya ada di sini yang membuat itu tidak bisa langsung membantu perbatasan. Terlihat He Ziming sangat senang karena ternyata inilah kabar yang ingin dia sampaikan di tempat ini. Dan bagi He Ziming, momen penyeberangan alam yang sesungguhnya telah tiba. Kemudian sambil pergi He Ziming berjanji saat bertemu lagi, maka dia akan memenggal kepala Xiao sendiri. Namun Xiao akan memenggal kepala He Ziming sekarang juga jika dia masih berani tinggal di sini. Di sini pun tetua agung memberitahu jika wilayah asing berniat mengalihkan perhatian mereka. Akan tetapi perbatasan juga harus diselamatkan. Di sini Kaisar Su pun juga merasa jika mungkin ini juga pengalihan perhatian. Yang mana wilayah asing memancing mereka memilih salah satu untuk dipertahankan, kemudian menyerang yang kosong. Di sini pun tetua agung memberikan lukisan 10 alam dan trompet naga leluhur kepada tetua Weijing dan meminta semua tetua untuk segera membantu 3000 provinsi. Dengan cepat pun mereka langsung menggunakan formasi teleportasi 9 langit dan 10 bumi untuk ke sana. Di sini Xiao bertanya pada tetua agung apakah Xiao boleh ikut bertempur dan berkontribusi. Akan tetapi bagi Meng Tianzeng, medan perang tidak mengenal besar atau kecil. Dan jika langit merah besar ditembus, maka tidak akan ada pertahanan di belakang lagi. Maka dari itu Meng Tianzeng meminta Xiao tetap di sini dan menjaga garis ini bersama beliau. Kemudian Cao Yuseng bertanya apakah mereka hanya akan menunggu di sini. Akan tetapi Meng Tianzeng sadar jika wilayah asing masih akan kembali lagi. Terlihat Meng Tianzeng langsung mengeluarkan kain kafan Immortal King melihat orang wilayah asing muncul lagi. Dan melihat mereka mengeluarkan kitab pemanggil jiwa, Xiao pun merasa jika jangan-jangan mereka ingin menghidupkan seseorang. Dengan cepat Xiao menggunakan ranting willownya untuk menyerang ke dalam retakan ruang tersebut. Terlihat di balik portal tersebut pun sudah ada sebuah bola mata besar. Dan bagi Wuren, tetua agung dan Xiao sudah terlambat karena upacara pembangkitan leluhur kuno Luomo sudah selesai. Di sini pun terlihat sisa jiwa Luomo di dalam bola mata tersebut. Dan terlihat pula kenangan Luomo tentang perang besar akhir era Ancient Immortal. Melihat hal itu pun Meng Tianzeng tahu jika orang ini adalah leluhur kuno wilayah asing. Dan melihat wilayah asing memunculkan jiwa sisa Luomo ini, Meng Tianzeng yakin pasti ada rencana besar di baliknya. Namun Meng Tianzeng meminta para jenius ini tidak bertindak sembarangan sebelum mengetahui situasi sebenarnya.
Karena ancaman terhadap perbatasan juga tidak boleh diabaikan. Di sini pun Wuren memberitahu Luomo ini jika mereka menerobos langsung ke 9 langit 10 bumi ini. Dan Wuren ingin tahu seberapa kuat yang membunuh Luomo dulu. Namun Luomo ini mengatakan jika yang bertarung dengannya sudah mati. Akan tetapi masa lalu masih tersegel di alam kuno tempat ini. Dan Anlan serta Yutuo pasti sudah meramalkan bahwa segel tersebut tidak stabil hari ini. Yang mana karena itu, Wuren dan semua orang tinggal membukanya dan mencari tahu sendiri. Akan tetapi Wuren mengaku jika dirinya sudah beberapa kali mencoba memecahkan segel itu namun tidak berhasil. Dan Wuren meminta agar Luomo ini membantu. Akan tetapi Luomo sadar jika dirinya hanya jiwa sisa dan bisa hancur serta lenyap kapan saja. Yang mana mereka memanggil Luomo ini pulang juga tidak berguna. Di sini terlihat Luomo ini seperti marah karena merasa jika Wuren punya rencana lain. Akan tetapi Wuren mengatakan jika keturunan Luomo selalu mendapat perlindungan dari leluhur kuno Yutuo dan masih menjadi klan yang kuat. Yang mana jika mereka bisa mendapat bantuan Luomo, maka wilayah asing akan bisa menggetarkan semua dunia dan keturunan Luomo pasti akan lebih dihormati. Mendengar itu pun Luomo teringat saat di era Ancient Immortal ada orang yang mengatakan hal persis seperti Wuren tadi. Dan Luomo menyadari jika semua ini hanya untuk kepentingan pribadi Wuren saja. Serta merasa jika mereka masih memperhitungkan orang mati, Luomo ini merasa jika Anlan dan Yutuo ini benar-benar hebat. Di sini Shiho pun terkejut karena orang yang sudah mati masih bisa membuat segel. Meng Tianzeng pun memberitahu jika darah perang orang kuat tidak akan punah. Yang mana meski mati dan terhalang, namun masih bisa menampilkan kekuatan dengan naluri. Dan meski jalan ini sangat mematikan, namun Meng Tianzeng yakin suatu hari nanti beliau juga akan menerobosnya. Di sini pun terlihat zona terlarang kuno karena segel alam kuno telah pecah. Dan Wuren merasa jika benda yang diperintahkan leluhur kuno Yutuo untuk mereka cari mungkin ada di kedalaman alam ini. Mendengar itu Tetua Agung penasaran jangan-jangan di sini masih tersimpan harta Ancient Immortal. Dan Meng Tianzeng sadar jika wilayah asing sengaja menggertak di langit merah besar dan menyerang dua tempat untuk menciptakan kebimbangan. Yang mana itu sepertinya bukan hanya untuk mengalihkan perhatian, tapi juga untuk benda ini. Terlihat Cao Yusong panik melihat orang-orang wilayah asing ini berusaha masuk ke sana. Akan tetapi terlihat Wuren seperti terbakar saat akan melewati portal tersebut. Dan muncul rantai yang langsung mengikatnya. Sambil menyerang pun Meng Tianzeng mengatakan karena sudah hidup puluhan ribu tahun, membuat Dao Agung yang mereka latih sudah mengakar dalam dan sudah sangat bertentangan dengan alam ini. Yang mana sebelum menembus dinding alam, mereka akan langsung ditolak. Terlihat Wuren menggunakan tungku peleburan abadi untuk menahan serangan Meng Tianzeng ini. Dan Wuren meminta He Ziming serta para generasi muda untuk membawa tungku peleburan abadi kemudian masuk alam kuno lebih dulu. Akan tetapi tak lama setelah itu muncul darah immortal dari retakan ruang tersebut. Dan merasa darah ini cukup istimewa, Wuren pun berniat mengumpulkan sedikit untuk dibawa pulang karena mungkin berguna untuk leluhur kuno Yutuo. Akan tetapi terlihat darah itu malah menyerang Wuren dan para anak buahnya hingga binasa. Di sini Cao Yusong menyarankan semua jenius ikut masuk melihat generasi muda wilayah asing memperkuat tungku pelebur abadi untuk bisa masuk ke sana. Di sini pun Shiho memberitahu Tetua Agung jika mungkin ada hukum khusus yang menahan orang kuat di dalam alam kuno. Maka dari itu Shiho meminta Meng Tianzeng membawa pedang abadinya saat akan masuk karena mungkin itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Dan Shiho juga meminta izin agar para jenius ikut masuk untuk berjaga-jaga. Terlihat Meng Tianzeng pun langsung menerima pedang abadi Shiho tersebut. Kemudian Meng Tianzeng menggunakan kain kafan Immortal King itu untuk dijadikan tameng dari serangan darah immortal tersebut. Dan Meng Tianzeng merasa jika darah ini seperti milik Immortal King yang bisa digunakan untuk merawat bendera perang ini dan membantunya berubah sepenuhnya. Shiho pun terkejut karena alam itu baru saja dibuka namun sudah mengalir darah Immortal King. Dan Shiho tidak tahu sebenarnya makhluk macam apa yang mati di alam kuno ini dulu. Terlihat orang-orang dari wilayah asing ini terus menggunakan tungku pemurnian abadi untuk bisa memasuki alam kuno tersebut. Tak lama setelah itu pun mereka semua berhasil masuk dan sudah berada di zona terlarang kuno. Setelah itu pun Wu Feng yang adalah Raja Langit wilayah asing di ranah Voidao terkejut melihat fonik darah jatuh yang muncul. Terlihat orang-orang wilayah asing ini menggunakan tungku pemurnian abadi untuk menahan serangan dari darah fonik tersebut. Dan He Ziming pun berniat meleburkan darah ini dan tidak akan menyisakan setetes pun.
Namun di sini He Ziming menyadari jika dinding alam bahkan menekan harta benda juga. Karena tungku peleburan immortal yang terhebat di wilayah asing pun tidak bisa menyerap air darah ini. Kemudian terlihat Phoenix tersebut menyerangkan kekuatan darahnya. Yang mana muncul buaya badak dan Phoenix darah dari perwujudan esensi darah tersebut yang menyerang orang-orang wilayah asing ini. Kemudian Meng Tianzeng kembali menggunakan bendera perangnya untuk menahan serangan dari wujud dharma bentuk manusia dari perwujudan esensi darah itu. Dan kemudian menggunakan pedang abadi Si Hao tadi, Meng Tianzeng langsung menghancurkan itu. Yang mana bagi tetua agung ini berniat membunuh penyusup wilayah asing sangatlah wajar. Akan tetapi Phoenix ini yang adalah keturunan 10 keganasan, kenapa tidak bisa membedakan musuh dan kawan, bahkan menyerang 9 langit dan 10 bumi juga. Terlihat buaya badak itu pun berusaha menyerang tungku peleburan abadi tersebut. Namun tiba-tiba saja muncul serangan yang membuat Phoenix sejati itu terjatuh. Dan melihat itu Wu Feng merasa jika langit membantu wilayah asing sama seperti yang berkhianat di era Ancient Immortal. Dan mereka berniat menangkap Phoenix darah jatuh yang kehabisan tenaga tersebut. Di sini pun Meng Tianzeng merasa jika pasti sebelum Phoenix itu lahir, cangkang telur Phoenix-nya sudah terkontaminasi darah perang yang membuat sifatnya haus darah dan sulit dijinakkan. Dan menyadari jika perbatasan sudah diserang dari 2 tempat, maka Meng Tianzeng juga tidak akan membiarkan kekuatan alam ini jatuh ke tangan wilayah asing. Sementara Du Guyun merasa jika garis keturunan yang berubah ternyata agak mirip dengan dirinya. Terlihat Wu Feng ini menggunakan teknik pedang langit abadi untuk menyerang Phoenix itu. Akan tetapi di sini muncul penghalang yang menahan serangannya tersebut. Karena ternyata di depan mereka adalah makam immortal. Di sini pun Meng Tianzeng yakin jika pasti pernah ada immortal tinggal di sini yang membuat aura true immortal di sini sangat pekat. Namun sayangnya ini bukan aura immortal yang sesungguhnya. Wu Feng pun merasa jika mereka bisa menggali harta warisan di makam ini mungkin bisa mengganti kematian 10 raja. Dan He Ziming tahu jika true immortal di alam ini setara dengan sang abadi, yang mana meski sudah mati namun kekuasaannya masih ada. Dan jika mereka bertindak maka konsekuensinya sulit diprediksi, yang mana mereka akan menunggu pasukan utama wilayah asing datang untuk membalikkan kekalahan hari ini. Terlihat tangan Du Guyun pun gemetar saat Si Hao menyadari jika ternyata ini adalah medan perang kuno. Dan saat terus mengejar Phoenix itu pun, Meng Tianzeng melihat bekas jari sang abadi dari sisa perang besar Ancient Immortal. Dan lewat memori perang besar Ancient Immortal, Meng Tianzeng pun tahu jika dulu ada yang sekarat berjuang di sini dan menampakkan wujud aslinya setinggi langit, yang mana tangannya masuk ke alam semesta dan meraih serta menjatuhkan bintang. Dan di bawah sapuan hukum jalan immortal, semua makhluk musnah. Sementara He Ziming menemukan darah sejati leluhur kuno Luomo yang sudah kehilangan kekuatan ilahinya. Terlihat He Ziming juga dikejutkan melihat ada darah kekacauan di tempat ini. Dan Wu Feng pun tahu jika konon darah ini bisa menyamai darah sejati 7 warna. Yang mana Wu Feng baru tahu jika ternyata yang dihadapi leluhur kuno Luomo dulu adalah monster seperti ini. Akan tetapi menurut He Ziming, darah orang itu masih belum cukup murni dan hanya mengandung sedikit darah kekacauan. Karena jika tidak, bagaimana bisa orang itu dikalahkan oleh leluhur kuno Luomo dan mati bersama? Sementara Du Guyun merasakan jika di tempat ini ada aura darah milik klannya. Terlihat Du Guyun mendekati makam immortal itu untuk memeriksa darah yang menempel di sana. Dan Cao Yusang merasa jika legendanya benar bahwa darah penjaga adalah dewa dan iblis. Bahkan Cao Yusang merasa jika jangan-jangan leluhur Du Guyun lah yang mengalahkan Luomo. Terlihat Du Guyun langsung menggunakan resonansi darah emas, yaitu kekuatan magis klan penjaga, untuk memeriksa. Dan lewat memori perang besar Ancient Immortal, Du Guyun melihat jika memang pernah ada yang bertarung dahsyat dengan Luomo di sini, yang mana anggota klannya bukan lawan orang itu, namun terkena dampaknya dan mati di sini. Dan orang itu bukan dari sini, tapi berasal dari tanah awal mula. Di sini Wu Feng pun mengatakan jika Du Guyun sudah tahu kebenaran kejam masa lalu, pasti dia ingin menebas orang-orang di belakangnya itu. Akan tetapi Du Guyun merasa jika garis keturunannya bukanlah alat untuk difitnah. Bahkan leluhur Du Guyun ini tidak mati untuk wilayah asing. Dan benar atau salah, Du Guyun punya penilaian sendiri. Terlihat Wu Feng ini mengeluarkan auranya melihat Du Guyun masih bisa bicara besar. Akan tetapi Si Hao langsung mengeluarkan auranya juga untuk menahan itu. Kemudian terlihat jika tulisan prasasti di makam immortal ini langsung beresonansi karena kekuatan mereka tersebut. Dan Si Hao dibawa ke ilusi prasasti dan melihat seorang wanita yang sedang melawan tangan besar dari wilayah asing.
很不幸我被选中。 Dan Xiao melihat jika wanita itu kalah, meskipun sebenarnya dia bisa memenangkan pertarungan tersebut. 求知道。 Kemudian terlihat banjir besar datang yang membuat Xiao tenggelam ke dalamnya. Dan di sini Xiao bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Karena pemahat prasasti jelas-jelas sudah mati bersama Luomo. Setelah itu Xiao dan tetua Meng Tianzeng pun mendengar suara kecapi. Dan pada Perfect World episode 251, terlihat Xiao dan semua orang masih bersaing dengan wilayah asing di makam immortal ini. Akan tetapi wanita tadi akan bangkit karena kekuatan mereka. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 250 ini. Ternyata jika dilihat dari ingatan masa lalu, perang besar Ancient Immortal ini memang menunjukkan kekuatan hebat orang-orang dulu ya. Dan sebenarnya siapa wanita tadi? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 251. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.